di sini kami memiliki tugas untuk mewawancari Ibu tentang manajemen sekolah ini. Jadi MBS itu sendiri artinya adalah manajemen berbasis sekolah. Jadi maksudnya itu sekolah diberi kebebasan untuk membuat rancangan sendiri sesuai dengan kebutuhan, tapi masih mengikuti aturan pemerintah. Jadi di sini yang pertama kami akan menanyakan tentang manajemen sekolahnya dulu. Baik, yang pertama itu adalah bisa Ibu ceritakan secara umum bagaimana cara sekolah itu dikelola setiap harinya. Cara sekolah itu dikelola setiap harinya itu kan bergerak ada program-programnya. Sebelum misalkan sudah masuk ajaran baru itu diadakan rapat apapun program-program yang akan dilaksanakan di sekolah ini. Seperti contoh setiap hari anak mengadakan bisa kita lihat sampah, jadi terus lagi mengadakan upacara, terus lagi kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan di sekolah itu. Jadi setiap hari itu adanya pengambilan sampah, contohnya penyambutan anak waktu datang ke sekolah. Itu dilakukan setiap hari. Setiap hari. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, pada program setiap tahun Dia ada rapat, setiap tahun itu adanya namanya RKT, rencana kerja tahun. Jadi dari rapat semua guru apa-apa yang akan diusulkan, apa-apa yang akan diprogramkan di dalam tugas-tugas tahunan yang ditetapkan. berarti semuanya bebas berpendapat. Boleh. Saya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Di sini saya ingin melanjutkan pertanyaan yang ingin kami tanyakan dari teman kami tadi. Dan selanjutnya yaitu tentang manajemen kurikulum di sekolah. Pertanyaan yang pertama yaitu kurikulum apa yang saat ini digunakan oleh sekolah ini? Kurikulum Merdeka Belajar. Itu sekarang di sini sudah menggunakan RPM. Sudah. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada kegiatan seperti supervisi atau penilaian untuk melihat proses pembelajaran dan bagaimana pelaksanaannya? Ada, jadi buat jadwalnya, terus lagi setiap guru itu mengajukan observasinya itu termasuk dalam pengelolaan kinerja. Jadi menyangkutlah dalam SKP guru, jadi setiap tahun diadakan supervisi, ibu masuk ke dalam kelas, sesudah itu ada tindak lanjutnya lagi. Dan untuk yang terakhir Ibu, bagaimana cara guru itu menerapkan kurikulum tersebut dalam pembelajaran sehari-hari? Itu tergantung guru masing-masing. Cara guru Cara guru mengajar. Ada yang menggunakan media, ada yang tidak. Maka tergantung dengan guru tersebut. Tapi sudah ibu arahkan, namun kan tergantung dengan guru-gurunya. Tidak bisa pula ibu nak maksa. Tapi alhamdulillah semuanya itu kalau dia ngajar tuh pakai media. Oh, baik Ibu, terima kasih. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Ibu, saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya. Nah, berikutnya, bagaimana sistem pengolahan keuangan di sekolah ini secara umum? Caranya pengelolaannya itu kan di sini itu ada apa namanya itu pengurusnya. Ya, ada pengurusnya yaitu bendahara, adanya sekretaris dan adanya ketua. Berarti udah dibentuk staf-stafnya. Iya, staf-stafnya. Pertanyaan selanjutnya, dana sekolah biasanya berasal dari mana? Otomatis dari dana BOS. Apakah ada yang dana-dana yang lain? Tidak. Cuma dari dana BOS lah untuk penggunaan apa-apa yang nak kita beli, apa-apa yang nak kita rehab. Di situ kan ada RKAS-nya. Dari Pak RKAS, di situ ada
beli alat buku seperti buku-buku, alat olahraga. Nah, sumbernya itu dari dana BOS. Berarti semuanya include dana BOS. Iya. Sebab dana lain kan tidak bisa lagi. Nah, kita ambil dari misalkan dari siswa kan tidak boleh. Nyangkut dengan sedangkan dananya kan sudah ada untuk dana operasional sekolah itu kan. Jadi dana BOS. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam perencanaan dan penggunaan anggaran sekolah? Para majelis guru juga. Di situ kan sebelum penggunaan dana ini diadakan rapat dengan majelis guru, ditunjuklah siapa pengurusnya, terus lagi apa keperluan guru itu masing-masing. Seperti di kelas 1 apa keperluannya. Jadi dia itu kan mengajukan. Nah, mengajukan apapun yang diperlukan, barulah masuk di RKAS, rencana kegiatan anggaran sekolah. Apa yang dilakukan. Ibu mungkin itu saja, nanti akan dilanjutkan. Masih. Baik, izin melanjutkan Ibu dari pertanyaan yang sudah tadi ditanyakan oleh rekan saya tadi. Yang terakhir itu komponen terkait tentang manajemen siswa atau sekolah efektif. Untuk pertanyaan pertamanya itu, bagaimana sih Bu cara sekolah itu mengatur kegiatan belajar siswa agar berjalan dengan tertib dan lancar selama proses pembelajaran? Itu tergantung dengan gurunya juga. Bagaimana taktik dia kan, biasanya kan itu kan sebelum 5 menit sebelum belajar itu kan ada namanya literasi. Misalkan kalau dia belajar MTK tentu adanya perkalian yang diajarkan. Makanya tergantung dengan guru itu masing-masing. Berarti kegiatan belajarnya efektif kalau tergantung dengan strategi atau metode yang dipakai gurunya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa saja Ibu program atau kegiatan yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi siswa? Kalau sejenis prestasi siswa itu kalau seandainya ada lomba-lomba, contohnya itu kan lomba MIPA kan MTK dengan MTK IPA itu kan, jadi kan diadakan les anak-anak tuh diajarin apa-apa yang akan dilombakan, terus lagi prestasi yang lainnya pokoknya dalam kegiatan lomba kita mengikuti. Jadi ada beberapa guru itulah yang melatih siswa tersebut. Berarti di sekolah ini mendukung semua kegiatan lomba, baik dari akademik maupun non-akademik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, itu bagaimana cara guru atau sekolah membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar? Karena kan sekarang kan beritanya itu semua sekolah kan menerima siswa inklusi ya Ibu. Jadi gimana sih Bu cara guru menghadapi siswa yang seperti itu? Cara guru menghadapi siswa seperti itu sih adanya pendekatan. Setelah dari pendekatan itu, waktu jam pelajaran sama diperatukan. Jadi pas pulang sekolah, anak itu dileskan. Berarti ada pendampingan ada yang pendampingan lebih. Kalau waktu jam pelajaran kita nak mendampingi anak yang lebih, itu kan otomatis anak yang lain kan cemburu sosial. Nah, jadi pas pulang sekolah beberapa jam, misalkan setengah jam, lalu diadakan pendampingan untuk anak seperti itu. Pendampingan yang lebih intens ya. Pertanyaan terakhir nih Ibu, terkait dengan berbagai komponen yang tadi sudah ditanyakan, apa sih Bu kendala yang dihadapi oleh sekolah? Kalau kendala yang dihadapi sekolah sebenarnya itu banyak, tapi yang menjadi kendala itu metode dalam pembelajaran. Kadang guru sudah dikasih cara pengajaran seperti ini, maklum lagu guru ini kan sudah tua galuh, jadi masalah IT itu agak kurang di teknologi, penggunaan teknologi. Kalau yang masih muda-muda bisa lah, kalau yang tua ini susah. Minim pengetahuan. Minim pengetahuan dalam bidang teknologi mengenai IT lah. Kalau soal ngajar
tidak jadi masalah. Jadi dalam penggunaan media pembelajaran, dalam menggunakan IT agak kurang. Mungkin itu saja Ibu pertanyaan yang bisa kami tanyakan ke Ibu. Kalau ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami dari kelompok wawancara manajemen kependidikan ini mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.